saya mungkin akan sedikit berbagi tentang bagaimana sebenarnya pendekatan terhadap anak-anak kita yang disesuaikan dengan perkembangan otaknya, gitu. Jadi kalau selama ini yang kita tahu secara psikologis, oh sama anak harus lembut, harus ini, sebenarnya bagaimana sih kalau disesuaikan dengan otaknya sendiri, gitu. Jadi kita akan sejalan dengan bagaimana anak berkembang dan bagaimana kita sebagai orang tua dan lingkungan bisa support sesuai dengan perkembangan anak. Baik, jadi kalau ditanya, saya Dr. Saraf, memang saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya di RSCM. Kalau pertanyaannya datangnya ke saya, jadi mungkin ibu-ibu udah tahu semua. Kalau di tubuh manusia, organ apa yang paling penting? Jawabannya udah jelas. Ya, itu otak kita. Kenapa kita bisa paling penting? Karena memang hampir semua fungsi, yang bahkan yang tidak kita sadari itu semua fungsinya ada di otak. Nanti kita akan lihat. Dan bahkan saklar kita hidup, mati, itu sebenarnya ada di otak. Bukan jantung, bukan paru, bukan organ yang lain. Nanti kita lihat. Baik, jadi ini adalah bagaimana cara otak kita bekerja. Persis seperti komputer, ada CPU-nya, ada pusatnya. Itu yang kita sebut sebagai sentral. Itu ada di kepala kita. Kemudian nanti perintah dari otak akan dibawa oleh kabel-kabelnya kemana-mana ke seluruh tubuh. Jadi nggak ada 1 inci organ pun di badan kita yang luput dari serabut saraf. Semua ada serabut sarafnya. Makanya jadi bisa bekerja. Itu sebabnya penting sekali. Dan otak ini bekerja 24 jam non-stop, yang secara otomatis. Ibu ada yang ingat memerintahkan otaknya, ayo bekerja, bangun tidur suruh otaknya bekerja? Ada yang ingat? Ya nggak ada. Bahkan kita ngantuk pun otak tetap bekerja. Baik, jadi bagaimana sih sebenarnya kenapa otak yang kecil ini, beratnya ini hanya 1/10 bagian tubuh kita, tapi dia membutuhkan darah 1/5 dari kebutuhan badan kita. Jadi luar biasa. Artinya kerja dia betul-betul kerja keras. Begitu banyak fungsinya. Pada prinsipnya sederhana, kerjanya begitu. Ada stimulus, kemudian diproses sama otak, kemudian otak berespon. Seperti Bapak Ibu sekarang, Ibu mendengar ada stimulus, ada orang berbicara, ada orang di depan, ada suara, ada yang terlihat, kemudian oleh otak diproses, kemudian kita berespon. Kalau kita disentuh, kita sentuh balik, kita dipanggil, kita menengok, dan itu berlangsung dalam waktu berapa lama? 1 jam, 2 jam? Ya, sepersekian detik cuman. Jadi responnya tuh luar biasa cepat. Dan ini kita lihat, ini antara lain fungsinya. Jadi bahkan otak juga mengatur sampai tekanan darah, gula darah, sistem imun, sistem kekebalan tubuh kita. Jadi otak bukan cuma melihat, berpikir yang kalau kita pikir cuma begitu. Enggak, otak sampai ke situ. Karena pusat hormon aja ada di otak, pusat emosi ada di otak. Kemudian sampai haus, mau pipis, mau buang air besar, berkeringat, semua di otak pusatnya. Gitu. Jadi luar biasa. Dan bahkan sampai bagaimana kita mengingat, bagaimana berkomunikasi, semua di situ. Dan ini ada yang disadari dan tidak disadari. Nah, yang penting juga yang mesti diketahui adalah otak walaupun kecil beratnya, cuman 0,5 kilo, kalau berat badan standar 50 kilo, otak kita itu cuman 0,5 kilo, kecil banget. Itu tapi bagaimana dia, benda yang kecil itu bisa mengatur sebegitu banyak fungsi tubuh kita. Jadi rupanya semua ada tempatnya. Ya, jadi itu area, ada angka-angkanya. Jadi setiap inci ada sekelompok area yang tugasnya berbeda. Jadi bagian depan, depan kanan, depan kiri, tengah kanan, tengah kiri, belakang sedikit, atas, bawah, semua fungsinya beda. Jadi alhamdulillahnya kalau ada apa-apa sama otak kita nggak langsung invalid, nggak, tapi tergantung fungsi mana yang terganggu. Dan ini kita bisa lihat termasuk juga sisi kanan dan kiri. Ada yang berguna untuk bahasa, bicara, bergerak, berpikir, mengambil keputusan, semua ada bagian otak, ada bagian areanya. Dan mereka saling berhubungan satu sama lain. Jadi koneksinya itu miliaran. Ibaratnya nih Ibu, kalau satu gedung dibikin rangkaian listriknya,
kelihatannya rumit, tapi otak kita jauh lebih rumit karena koneksinya sampai miliaran. Itu yang menyebabkan kita bisa berespon dalam waktu singkat, dalam waktu sepersekian detik. Kita mencium bau jam 1 siang, nyium bau makanan, nyium bau bakso, maka kita apa yang kita terpikir, keluar liur, lapar, padahal tadinya nggak lapar, itu dalam waktu singkat karena ada koneksi tadi. Nah, sekarang bagaimana pada anak-anak? Apakah itu semua tercipta sekaligus dalam waktu singkat atau ada tahapannya? Atau apakah tahapan itu bisa diintervensi, bisa dipengaruhi oleh sekitarnya? Ini adalah satu serabut saraf dari mulai pertumbuhannya, ini badan selnya, kemudian dia terus. Nah, anak begitu dia keluar dari rahim ibu, saat itu juga dia akan belajar. Otaknya langsung bekerja. Bagaimana cara belajarnya? Dia bukan nulis, bukan baca, tapi dia mengobservasi. Maka semua stimulus yang masuk ke dalam otaknya itu akan menjadi pusat pelajaran. Maka dia akan mencium bau ibunya, melihat muka ibunya, merasakan sentuhan ibunya. Semua itu akan menjadi pembelajaran. Sampai akhirnya bayi aja tahu kalau yang megang bukan ibunya, dia nggak diem nangisnya. Kenapa baru dengar suara ibunya cup cup cup, kenapa langsung berhenti nangisnya? Dari mana dia tahu ini ibunya, ini bapaknya? Begitu mendengar suaranya, dia udah tahu, dia udah hafal, ini orang yang akan menyayangi saya. Sentuhan ini sentuhan yang maksudnya baik, padahal nggak ada yang bilang kan? Kalau suaranya agak keras dikit, bayi nangis karena dia tahu ini maksudnya nggak baik. Gimana caranya dia bisa tahu itu? Maka itu adalah dari observasi. Itu cara belajar pertama. Artinya anak akan menyerap semua yang dilakukan oleh sekitarnya tanpa kecuali, nggak pakai filter, nggak pakai penjelasan. Dan ini yang paling penting, yaitu adanya koneksi saraf. Ya, tadi sudah dilihat bahwa kita punya miliaran koneksi saraf. Ibaratnya kalau sambungan kabel tuh rangkaiannya miliaran. Satu dari telinga, dari ini, semua nyambung. Waktu dia baru lahir, koneksinya masih segini nih, jarang banget. Serabutnya masih satu-satu, belum saling berhubungan. Makanya bayi juga masih lambat responnya. Nanti kalau dia umur 1 bulan agak lebih banyak, 9 bulan jauh lebih banyak, sampai udah dewasa keriting. Koneksinya banyak banget. Apalagi banyak urusan kalau udah dewasa. Yang cicilan, yang bayaran anak, yang ini tuh semua jadi koneksi di otak kita. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari. Bagaimana kita membuat koneksi saraf yang ada di otak anak supaya hanya koneksi yang baik yang akan tinggal selama sisa hidupnya. Baik, jadi pada 3 tahun pertama itu pertumbuhannya cepat sekali. Dan pertumbuhan otak itu bukan cuma dia pinter apa, bukan. Kita biasanya membagi dalam 3 kelompok. Bagaimana dia secara fisik, penglihatan, pendengaran, bagaimana dia berkomunikasi, bahasanya, dan terutama bagaimana fungsi kognitifnya. Fungsi kognitif adalah fungsi tertinggi dari otak. Itu bagaimana kita membuat perencanaan, bagaimana kita bertindak, menunggu, bersabar, dan seterusnya. Ini dilihat, jadi pada usia awal, pada usia dari baru lahir sampai 3 tahun pertama, fungsi-fungsi ini udah naik dengan cepatnya. Jadi pada 3 tahun pertama kalau ibu-ibu masih punya anak kecil-kecil, toddler, itu baik-baik memberikan stimulusnya karena semua diserap tanpa kecuali. Dan dia berbicara dengan bahasa emosi, nggak pakai tulisan. Dia akan, apa yang akan dia lakukan, maka dia langsung lihat responnya. Kalau dia nangis, dia pengen tahu, abis itu mamanya gimana? Apakah mamanya lembut, apa mamanya malah bentak? Atau malah apakah dikasih semua yang dipengenin, atau ada yang harus ditunggu? Maka akhirnya dia akan belajar, ini orang yang baik atau enggak, dia sayang atau enggak. Kalau saya begini, saya membuat orang lain nyaman atau tidak. Itu dari bahasanya. Dan kalau kita lihat isi otaknya itu sederhana banget, mainan, balok, kesukaan mamanya, wajah ayahnya, dan lain-lain. Jadi otaknya sederhana sekali, betul-betul sesederhana apa yang dilihat di radiusnya dia setiap hari. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, baik dari perasaan maupun dari sentuhan, itu langsung tersimpan. Maka otak anak kecil umur 3 tahun isinya cuma sebegitu.
Maka nanti akan sangat tergantung kita mau input apa di otak anak-anak kita. Baik, pada usia 5 tahun, 5 tahun nih ibu-ibu, habis 3 tahun, 5 tahun ya ayah, itu 90% sudah hampir selesai koneksinya. Bayangkan, kalau anaknya 6 tahun, 7 tahun, apa 10 tahun, apa gimana, udah telat apa gimana. Jadi pertumbuhan otak yang penting 90% sudah selesai pada umur 5 tahun. Jadi hati-hati betul. Makanya sekolah kita juga di TK Nurul Iman, kita sangat menghati-hati anak-anak yang ada dalam asuhan kita, karena kita betul-betul berperan dalam pertumbuhan otaknya. Jadi ini ada, bisa dilihat grafiknya, bagaimana fungsi kognitif, bahasa, dan perkembangan fisiknya dalam 5 tahun pertama. Dan nanti kalau sudah di atas 5 tahun dan seterusnya, maka itu udah jauh menurun. Jadi 5 tahun ini yang penting. Ini kita lihat bagaimana usia 7 sampai 15 tahun. Jadi saya mau bicara tentang koneksi ini. Koneksi ini penting. Kalau kita baru belajar maka semua jadi koneksi. Ibaratnya gini, ibu kalau mau pergi ke Nurul Iman dari rumah, kalau baru pertama kali ke Nurul Iman, lewat sini dulu, lewat sini, akhirnya ibu tahu parkirnya di sini yang deket, jam segini yang nggak macet, lewat sini yang lebih enakan, maka akhirnya ibu pergi ke Nurul Iman mungkin akan lebih cepat daripada biasanya. Kalau udah bertahun-tahun, apalagi ibu udah merem, mungkin sambil ngobrol, sambil apa, nyampe. Kalau baru kita lihat semuanya, kita hati-hati, masih salah-salah dulu, itu ibaratnya koneksi seperti itu. Jadi kalau anak kecil mau jalan, masih bayi, dari mulai merangkak, pantatnya dulu, lututnya dulu, tangannya dulu, angkat kepalanya, angkat pantat, lama-lama akhirnya dia udah tahu, dia langsung berdiri. Pertama pelan, lama-lama cepet. Nah itu kaitannya dengan koneksi tadi. Koneksi yang dibikin pertama banyak, karena dia belum tahu caranya, tapi akhirnya makin efektif, makin ramping koneksinya, karena yang dipakai hanya yang dibutuhkan. Akhirnya sekarang anak kalau mau jalan nggak perlu angkat pantat dulu, maka saraf untuk ngangkat pantatnya udah tidak diperlukan. Ini mohon maaf ya, bukannya ini, maksud saya begitu caranya. Makan juga begitu, tumpah-tumpah, tangannya yang ini, yang kanan, yang kiri. Akhirnya anak akan efektif bekerjanya, karena sarafnya juga efektif bekerjanya, begitu. Dan serabut ini yang nanti akan dipertahankan sampai dewasanya. Nah jadi bagaimana koneksi itu dibuat, maka itu harus exercise, harus dilatih. Termasuk kehidupan sehari anak-anak. Mau apa dulu? Mau yang dikerjakan anak-anak nih yang penting-penting atau banyak yang nggak penting-penting? Kenapa? Karena nanti koneksi yang terbuat pada umur 7 sampai 15 inilah Bapak Ibu yang kemudian akan bertahan dan akan dipegang untuk patokan selama dewasanya. Jadi bagaimana cara dia bersikap, bertindak, termasuk emosi. Kalau ada orang bicara ke dia, kalau dia ketemu orang yang lebih tua, ketemu guru, apakah dia akan lebih hormat, salam dulu, ada adabnya. Itulah koneksi yang kita buat pada usia 7 sampai 15 tahun. Di mana setelah itu maka sisa koneksinya akan dipakai untuk usia dewasanya. Dan ini harus bersama orang tua. Baik, ini adalah antara lain bagaimana pada usia 6 sampai 9 tahun anak harusnya sudah punya kemampuan-kemampuan tertentu, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosi dan moral. Bagaimana anak harus memahami bahwa dia bukan satu-satunya di sini, tapi ada orang-orang lain yang harus dihargai. Itu dari anak umur 6 tahun sampai 9 tahun itu sudah bisa dibentuk. Kemudian pada usia 9 sampai 11 tahun anak-anak sudah akan lebih dewasa, dia akan tahu bagaimana yang baik, buruk, bagaimana peraturan. Jadi anak-anak sudah bisa dibikin, kita buat peraturan, dan dia akan lebih konsekuen biasanya, karena dia cuma tahu peraturannya begitu. Jadi umur 9 sampai 11 tahun bisa seperti itu. Nah kalau ternyata dia tidak sesuai, tidak tercapai yang harusnya secara fisik dan emosi dia mampu lakukan, maka orang tua harus hati-hati. Entah kita kurang memberikan stimulusnya atau kita yang tidak konsekuen, tidak konsisten, maka anak akan menerimanya, jadi yang dia pegang dia jadi bingung, jadi galau kalau kita nggak konsisten. Kenapa? Karena koneksi yang dibuat kita nggak kuat. Kalau mama bilang gini nggak boleh ya, tahu-tahu kata papa boleh, gimana bingung.
koneksi yang mau dibikin. Kalau dia dikasih tahu satu, maka dia tahu, oke, yang harus saya lakukan cuman bolehnya begini. Maka otaknya akan memerintahkan begini. Dan dia kemudian akan belajar. Situasi berikutnya, nggak boleh kan? Mama udah bilang, ya nggak boleh. Berikutnya, nggak boleh. Ini harusnya gini. Maka itu akan jadi exercise. Maka terbentuklah koneksi di dia. Saya nggak boleh gini karena ini begini, nggak baik. Nah kalau tiba-tiba ayahnya bilangnya beda lagi, dia bingung, koneksinya itu akan berubah. Jadi harusnya saya bercabang kemana. Itu sebabnya ayah dan ibu itu harus sepakat satu misi, apa yang mau disampaikan ke anak-anaknya. Jadi ini ada dua cara, dua syarat bagaimana apapun yang kita ajarkan bisa optimal untuk anak-anak. Pertama harus sesuai satu tim, terutama ayah bunda di rumah dan di sekolah pasti. Guru dan orang tua harus sejajar. Kemudian yang penting adalah anak harus dalam keadaan senang ayah bunda. Itu sebabnya yang bikin senang nggak boleh bunda aja. Bunda itu biasanya banyak peraturan, ribet. Anak saya biasanya gitu, Umi ribet gitu. Jadi ayahnya mungkin yang bisa lebih menjembatani peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama sehingga itu akan diterima anak dengan riang, dimengerti. Kenapa harus riang? Jadi otak kita itu ternyata ada gelombang listriknya. Itulah mengapa otak bisa berhubungan satu sama lain karena ada gelombang listriknya. Dan gelombang listrik itu beda-beda. Pada keadaan tidur, lagi aktif, lagi senang, lagi sedih, gelombangnya beda. Dan ternyata penelitiannya, kalau gelombangnya anak-anak bisa belajar paling optimal kalau pada keadaan senang karena gelombangnya punya gelombang tersendiri, namanya gelombang alfa. Itu sebabnya ayah bunda penting sekali kalau pagi anak-anak mau ke sekolah, buatlah selalu suasana yang riang, yang menyenangkan. Jadi anak nggak merasa beban ke sekolah karena dia akan mendapat ilmu, maka dia harus riang. Dan ini juga kita terapkan pada guru-guru kami di sekolah, bagaimana supaya anak-anak datang mendapatkan suasana yang menyenangkan di sekolah. Jadi kita akan sering memuji, suara kita lembut. Anak-anak itu Bu nggak bisa bahasa yang tersembunyi. Iya saya kan maksudnya supaya nanti anak-anak itu baik nantinya. Maksud saya baik, saya sayang. Itu maksud kita Bu. Tapi anak-anak cuma lihat apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Kalau ibunya merengut, ayahnya suaranya keras, bagaimana anak bisa punya pikiran lain bahwa sebenarnya ayah sama bunda sayang kok sama saya? Gimana caranya? Nggak bisa. Dia cuma bisa menerima apa yang dia lihat. Dia nggak punya pikiran lain. Jadi satu-satunya cara kalau memang kita ingin menunjukkan bahwa kita sayang sama anak kita, memang harus dengan cara yang baik, dengan pujian, dengan lembah lembut, dengan sentuhan. Maka itu yang akan diingat oleh anak. Ini ada satu penelitian bahwa otak kita itu punya sistem alarm. Jadi kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka dia akan bertindak cepat. Misalnya nih, Bapak Ibu kalau habis ini dengar alarm kebakaran, apa ada yang mau foto dulu, mau selfie dulu, lari ke lift. Nggak ada lift, cari tangga. Itu dalam sepersekian detik. Nah itulah yang terjadi dengan otak kita. Ada satu area khusus di daerah batang otak namanya, yang dia akan berpikir dengan segera kalau dalam keadaan terdesak dan bahaya. Jadi otak kita memang diciptakan begitu, harus ada sistemnya. Kalau enggak, kita tenang-tenang, kebakaran, oh ya, terus habis, udah gitu. Enggak, otak kita punya. Nah, ini akan diaktifasi pada semua keadaan yang dianggap oleh orang itu mendesak. Maka kalau kita mendekati anak kita dengan kita bentak, dia begitu salah langsung bentak, salah, langsung ditegur. Dan suara di rumah kita lagi, mungkin kita sama ayah bundanya lagi ada masalah, maka itu buat anak dia nggak bisa berpikir, justru alarm bahayanya akan muncul. Wah ayah bunda saya lagi kenapa-kenapa, dia nggak akan bisa berpikir dan dia nggak bisa tenang. Itu penting sekali karena hati-hati kita akan mengaktifkan alarm berbahaya di dalam otak anak kita. Ini contohnya. Jadi kalau ada kekerasan pada anak, kekerasan itu bukan cuman KDRT dipukul ya Bu, semua intonasi yang nggak baik, wajah, raut muka, maka itu akan mengganggu koneksi yang tadi sedang terbentuk. Kita tadi sepakat bahwa anak-anak 7-15 tahun sedang dalam proses membentuk koneksi yang baik.
Dan itu yang parahnya adalah membuat anak menjadi lebih sering bertindak sebelum berpikir. Coba bayangkan bagaimana kalau anak atau orang dewasa aja yang kalau ngomong dipikir dulu dong, kan suka gitu. Memang ada yang seperti itu. Dia akan berbicara dulu, bertindak dulu sebelum dipikir. Dan itu memang ada bagian otak yang berbuat seperti itu, karena memang ada set diaturnya otak kita, memang ada bagian yang seperti itu. Nah, kalau itu dibiasakan dari kecil, bahwa anak dibiasakan untuk alarm bahayanya terus yang berjalan, bahwa apa yang dia lakukan itu karena takut sama bundanya. Ayahnya mau datang, baru dengar suara mobil, ayahnya langsung terbirit-birit belajar, makan, cuma mau nurut sama ayahnya. Maka itu nggak membuat dia berpikir kenapa dia harus makan, kenapa dia harus belajar tepat waktu. Yang diomongin oleh ayah bundanya, beneran Bu, percaya sama saya, nggak akan masuk dalam pikiran dia, sehingga membuat dia tahu bahwa dia harus berpikir dulu. Karena rasa takutnya akan keluar, walaupun kita bujukin jangan takut sama ayah, itu kan ayah kamu, ayah kan sayang. Kalau ngomongnya sambil begitu Bu, percaya sama saya, nggak akan masuk alarm bahayanya yang akan keluar, karena yang dia dapatkan adalah intonasi suara. Ini bukan intonasi yang nyaman, maka alarm otaknya justru yang akan keluar adalah seperti itu. Jadi ini ada satu penelitian bahwa bagaimana anak yang sering melihat kekerasan bukan cuma oleh orang tuanya ya Bu, tapi apa yang dia lihat dari TV, dari gadget, maka itu ternyata ini adalah gambaran otak kita, PET scan. Jadi otak kita itu kalau misalnya diaktifkan bekerja di satu area, maka ini akan kelihatan. Ini makanya kita tahu bahwa kalau kita bekerja bukan semua otak yang berfungsi, tapi ada area tertentu. Ini contohnya. Jadi kalau kita sedang aktif belajar pada anak-anak, maka bagian otak ini yang akan aktif. Tapi pada anak-anak yang sering mendapatkan kekerasan setiap harinya dalam berbagai versi, maka waktu diaktifkan, lihat, nggak ada yang aktif di otaknya, nggak bisa, nggak muncul. Maka semua nasihat kita, orang udah dibilangin tiap hari nggak ngerti-ngerti, emang nggak masuk Bu, emang nggak jadi memorinya dia. Karena memang penelitiannya seperti itu. Hanya caranya cuma satu, hanya pada keadaan menyenangkan maka otak kita akan bisa menerima apapun yang sedang diajarkan. Ini juga adalah penelitian bagaimana peran kekerasan pada video game, pada gadget, pada TV. Ini adalah otak normal jadi ada 2 penelitian di mana anak-anak yang 2 minggu disuruh main gadget terus dengan anak kontrol di grup kontrol yang tidak boleh main game sama sekali. Hanya 2 minggu loh Ibu, nggak lama-lama. Jadi sebelum training, nih dua-duanya, ternyata waktu mereka diaktifkan, pusat-pusat berpikir nyala semua nih, orange pada PET scan. Setelah 1 minggu lihat, yang normal yang nggak pakai games ini masih nyala bagian aktifnya, yang ini udah nggak ada. Dan setelah 2 minggu apalagi, justru ada bagian yang terganggu yang muncul. Ini cuma 2 minggu. Anak kita main gadget udah berapa minggu Ibu? Bulanan, tahunan? Iya, betul. Ya, ini 2 minggu terus menerus. Jadi memang betul, maksud saya dia memang berperan langsung ke otaknya. Karena tadi kita sudah bicara, tidak ada satu stimulus atau kegiatan di dalam tubuh kita yang tidak diatur oleh otak. Jadi nggak mungkin, kayaknya cuma duduk tenang, nggak bisa, otaknya bekerja. Karena semua fungsi ada di otak. Maka ini adalah bahayanya, mungkin ibu-ibu udah sering dengar. Ya dari segi waktu, itu akan mengganggu waktu anak-anak, apalagi main gadgetnya malam menjelang tidur. Sambil nunggu ayah datang, sambil nunggu bunda masak, biar diem, biar nggak ribut, nonton TV dulu sebentar di sini. Anak bayi, ibunya mau beres-beres di dapur, taruh dulu iPad, dikasih iPad di sebelahnya. Memang iya, secara waktu dia akan terganggu, kemudian sosialisasi dengan sekitarnya akan terganggu, dan yang harusnya dia bermain, membaca, dan seterusnya akan terganggu. Kemudian dia juga akan lebih agresif biasanya. Kalau orang dipaparkan sesuatu yang jatuh, tonjok, serang, kejar, terus menerus, kalau game kan seperti itu, maka dia akan lebih agresif, maka dia akan bertindak seperti itu secara tidak disadari. Oleh karena itu,
ini akan merusak koneksi baik yang tadi kita sepakati akan kita buat. Dan ini adalah rekomendasi dokter di Amerika, dokter anak, asosiasi dokter anak di Amerika. Kita tahu bahwa teknologi itu salah satu pusatnya di Amerika bahkan, tapi dokter anak di sana menyarankan hanya 2 jam per minggu untuk anak di bawah 2 tahun. Per minggu. Anak kita berapa ibu? Belum TV dan lain-lain. Dan untuk anak yang lebih besar 2 jam per hari. Itu rekomendasinya, yang dianggap tidak akan mengganggu otak kita. Dan ini harus disepakati, remote-nya, diatur programnya. Dan jangan lupa ini ayah bunda, bukan bunda aja loh ya. Ayah bunda harus sepakat. Kalau sampai rumah ya mau nggak mau kita juga harus sesuaikan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Jadi stimulus apa yang harus kita buat supaya koneksinya bagus? Ada banyak penelitian, Bapak Ibu bisa baca macam-macam, mulai dari bayi dikasih Mozart, dikasih mainan ini dan seterusnya. Tapi apa yang mau jadi acuan kita? Ini ada satu peneliti neuroscientist Muhammad Gilal namanya. Jadi dia pengen tahu kenapa dulu Islam itu bisa pernah mencapai golden age, masa jaya, di mana pemikir-pemikir kita itu usia muda. Dan satu orang pemikir bukan cuma ahli di satu bidang, tapi biasanya dia ahli sastra, ahli astronomi, ahli matematika, ahli bahasa, dan seterusnya. Jadi ternyata kuncinya adalah dengan memahami Al-Quran. Al-Quran itu begitu dipahami maka dia akan mengaktifkan berbagai pusat otak yang penting untuk belajar. Dan bukan cuma membacanya, itu padahal adalah huruf. Al-Quran itu huruf yang bukan huruf sehari-hari yang kita baca. Bahasanya juga bukan bahasa kita sehari-hari. Bagaimana mungkin kita mempelajari sesuatu yang bukan bahasa kita bisa mengaktifkan otak kita? Dan dengan tajwidnya, ibu-ibu, bapak-ibu, jangan salah. Dengan kita mempelajari tajwidnya maka akan mengalun ayat yang indah. Dan itu ternyata akan mengaktifkan bagian otak tersendiri. Jadi memang sudah ada penelitiannya. Ini bagaimana shapes the brain. Shapes the brain itu maksudnya tadi membentuk koneksinya. Bagaimana otak kita hanya mempunyai koneksi yang baik. Jadi koneksi yang tadi yang nggak perlu, kayak tadi ibu, anak-anak kalau mau bangun harus geser lututnya dulu dan seterusnya. Itu kan koneksi yang nggak perlu. Ibu mau pergi ke suatu tempat, kalau masak ibu udah cepet banget sambil merem, tahu taruh bumbu ini, taruh ini, itu koneksinya udah terbentuk. Kita tidak perlu melakukan koneksi yang tidak perlu. Nah itu bagaimana Quran shapes the brain. Dia bisa membentuk koneksi yang hanya koneksi yang baik. Jadi ternyata membaca Quran akan berfungsi untuk kecerdasan, bahasa, konsentrasi, dan sampai perilaku. Jadi ini tadi, kalau di luar negeri mereka, bagaimana mereka membuktikan bahwa emang otak itu berperan, mereka emang foto, ini PET scan-nya. Jadi pada anak-anak yang mempelajari Al-Quran, cuma mendengarkan bahkan, mulai dari mendengarkan, maka bagian-bagian otak yang penting itu akan teraktivasi. Apalagi kalau dia mengulang, menghafalkan, nggak pakai mengerti ya ibu, ini belum sampai mengerti, itu saja sudah merangsang memorinya. Bagaimana anak kita yang dari kecil sudah disiapkan otaknya untuk berkembang dan memorinya sudah siap, maka kita mau isi pelajaran apa aja bu silakan, ibaratnya otaknya sudah tersedia. Dan bukan cuma fisik, tapi ini yang penting. Ibu pengen anak-anak yang pinter tapi nggak bisa diatur, mau nggak kan? Ini dia berperan sampai kontrol perilaku dan interaksi yang baik dengan orang lain. Lihat, ini saya ambil satu gambar di mana pada zaman dulu orang-orang itu belajar bukan astronomi duluan, bukan belajar sastra Arab duluan. Nanti Pak Bahtiar bisa menambahkan. Semua orang itu hafalan dulu, Qurannya diselesaikan dulu. Makanya bisa ada Bukhari Muslim yang bisa hafal ratusan ribu hadis, karena dia diisi dulu otaknya. Umur 7 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran, baru silakan belajar apa lagi. Dan rata-rata mereka bukan hanya menjadi satu ahli, tapi multitasking. Baik, ini terakhir sebagai kesimpulan. Kita sudah tahu, sekarang kita lihat anak kita dengan persepsi yang berbeda ya Bapak Ibu. Ayah bunda ingat otaknya. Kalau merengek-rengek, nangis-nangis, hati-hati.
semua respon kita ke anak-anak, maka itu akan jadi stimulus buat dia, maka itulah yang akan dia pegang, dia pelajari. Oh begitu caranya, kalau aku merengek nanti ayah gini, kalau merengeknya ke bunda, bunda gini, ayah ngasih, bunda enggak, ayah aja deh gitu. Itu dipelajari, terlepas kita sadari atau enggak ayah bunda. Anak nggak bisa memilah, jangan ayah melulu dong, bunda sekali-sekali. Memang dia apa yang dia tangkap itulah yang dia serap, dia nggak punya filter lain-lain. Ah aku karena sama ayah digini, enggak. Semua yang dia, memang begitulah cara otaknya berpikir, menangkap. Ada stimulus, diproses, maka dia berespon. Diulang lagi, stimulus, proses, respon. Kalau itu sama selalu begitu rangkaian, maka itu yang dia pegang. Oke, berarti begini caranya. Persis kayak jalan, maju dulu, atau kalau mau sekolah, pakai sepatu dulu, mulainya dari kaos kaki kanan dulu, kaos kaki kanan, kaos kaki kiri, sepatu kanan, sepatu kiri, setiap hari. Itu lama-lama nggak usah disuruh, dia udah tahu, itu koneksinya. Maka apapun yang dia lihat akan dia pelajari. Sehingga kita akan perlu, di sini penting sekali bahwa nggak ada ceritanya cuman bunda yang mengurus pendidikan anak, nggak ada. Karena anak menyerap dari dua-duanya sekaligus. Ayah udah pasti otomatis, tinggal lihat bagaimana ayah dan bunda. Bunda bagian peraturan, ayah bagian senang-senang atau sebaliknya. Yang penting dua-duanya sejalan, dan itu akan diterima oleh anak sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dan akhirnya stimulus terbaik ayah bunda. Insya Allah dari sekolah kami, itulah yang menjadi program kami. Al-Quran dulu, hafalan dulu, dan TK itu memang kita naikkan untuk hafalannya, untuk tajwidnya. Guru-guru kami juga kami berusaha belajar terus agar yang didengar anak-anak tajwidnya, makhrajnya adalah yang didengar hanya yang benar. Maka itulah yang akan ditiru oleh anak. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai di sekolah bapak ibu guru-gurunya udah mengajarkan yang benar makhrajnya, ayo dek di rumah diulang sama ayah setorannya. Ayah tajwidnya beda. Kok nggak kayak bu guru? Jadi mau nggak mau ayah bunda itu harus belajar juga. Karena apa yang keluar dari kita langsung diserap, nggak ada filter. Dan itu akan begitu itu berulang, maka itu akan jadi memori dia. Oke, berarti begini caranya. Cuma begitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.